dari cerita si Masno ini, orang-orang berpikir, warga sini tuh berpikir, kalau sampean tuh menggunakan pesugihan. Jadi apa yang dikatakan sama Mbah Darmo ini, ya, jawaban yang akan dikeluarkan sama Mbah Gimin ini tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan dan dipikirkan oleh Mbah Darmo. Mbah Gimin mengatakan seperti ini, kalau aku pakai pesugihan memang kenapa? Aku nggak ngerugiin kalian, aku nggak nyakitin kalian, aku nggak ngajak kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Untuk sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91, karena di Instagram saya juga sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang pesugihan. Pesugihan jual umur yang dilakukan oleh seorang ayah demi menafkahi anak istrinya. Jadi bagaimana kisah pesugihan ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini merupakan kiriman dari sahabat kita Tia. Beliau ingin membagikan cerita yang beliau dapat dari kakeknya, yang mana kisah ini menurut saya merupakan sebuah kisah yang banyak sekali memiliki makna dalam sebuah perjalanan kehidupan. Jadi sebelum saya menceritakan kisah ini, saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua, apapun yang terjadi di dalam cerita ini, marilah sama-sama kita tangkap, kita nalar dengan akal sehat, dan kita kaitkan semuanya dengan akidah, ajaran yang telah diberikan, ajaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena di dalam kisah ini menurut saya bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari perjuangan seorang ayah demi menghidupi, demi menafkahi anak istrinya, tapi dengan jalan yang salah menurut saya. Nah, marilah saya akan menyampaikan kisah yang telah dikirimkan oleh sahabat kita Tia. Jadi kisah ini Tia dapat dari kakeknya. Kita sebut saja dengan nama Mbah Darmo. Mbah Darmo pada saat itu masih muda. Beliau baru memiliki 2 orang anak, tinggal di satu daerah yang namanya tidak bisa saya sebutkan. Di daerah tempat tinggal Mbah Darmo pada saat itu, mayoritas seluruh penduduk merupakan petani. Namun, tidak semua masyarakat yang ada di sana menjadi petani. Banyak juga yang merantau ke ibu kota untuk mencari pekerjaan, mencari penghasilan yang lebih layak. Karena di tahun itu, Mbah Darmo bilang, desa tempat tinggal mereka ini sangat sulit sekali. Lahan pertanian yang biasa mereka garap itu kena paceklik, kena musim kemarau. Hampir semua masyarakat, hampir semua petani yang ada di sana mengalami gagal panen, termasuk juga Mbah Darmo. Tapi alhamdulillah pada saat itu, walaupun sedikit hasil yang didapat oleh Mbah Darmo dari hasil ladangnya, alhamdulillah lah,
Mbah Darmo masih dapat menghidupi 2 orang anaknya, memberi makan mereka. Tapi tidak seperti kawan dari Mbah Darmo ya, tetangga dari Mbah Darmo, kita sebut saja di sini dengan nama Mbah Gimin. Mbah Gimin ini rumahnya nggak terlalu jauh lah, palingan selisih 6-7 rumah lah dari rumah Mbah Darmo ini. Mereka sudah kenal cukup lama karena Mbah Gimin ini juga bukan asli orang kampung situ, dia pendatang. Istrinya yang asli orang kampung situ. Semenjak Mbah Gimin ini menikah dengan istrinya lah, Mbah Darmo baru kenal sama Mbah Gimin. Ya sudah cukup lama lah ya kenal sama Mbah Gimin ini. Mbah Gimin ini keluarganya pada saat itu, pada tahun itu memang dalam keadaan yang sangat sulit sekali. Yang mana Mbah Gimin ini ya, warga-warga lain kan mereka menggarap ladang sendiri, sedangkan Mbah Gimin ini enggak. Dia menggarap lahan pertanian yang dimiliki oleh ayah dari istrinya. Ya boleh dikatakan lahan pertanian keluarga milik istrinya lah. Karena pada masa itu pacaklik, jangankan untuk mendapat hasil yang lebih, untuk mendapatkan hasil pas-pasan untuk makan sehari-hari aja itu sulit sekali. Itu yang dialami oleh keluarga dari Mbah Gimin. Nah, Mbah Darmo yang merupakan tetangga dekat dari Mbah Gimin ini sering lah ya mendengar jeritan dari anak Mbah Gimin ini kalau malam. "Pak, kita makan apa Pak? Lapar Pak." Sedangkan Mbah Gimin ini memiliki 3 orang anak. Anak pertamanya yang sudah cukup dewasa, kalau sekarang ya bisa dibilang ya kelas 1 SMA lah. Jadi pada saat itu anak Mbah Gimin ini tidak ada satupun yang bersekolah karena ya masalahan ekonomi ini. Anak keduanya ya sekitar SMP lah, dan anak ketiga dari Mbah Gimin ini baru berusia 7 tahun. Anak yang ketiga yang setiap malam tuh sering bertanya kepada bapaknya, "Pak, mangan apa Pak? Aku lapar Pak." Mbah Gimin cuma diam, duduk di teras rumahnya sambil menatap gelap malam. Di sini Mbah Darmo yang tahu keadaan keluarga Mbah Gimin ini dalam keadaan yang sangat sulit sekali. Istri dari Mbah Darmo ini seringlah mengantarkan beberapa jagung ya untuk dimakan sama anak-anaknya pada malam hari. Tapi apa yang diberikan sama istri Mbah Darmo ini tidak setiap malam ya, karena untuk mencukupi dapur mereka saja. Mbah Darmo bilang, "Yo itu pas-pasan, tapi yo kalau kami lagi dapat lebih, yo kami kasih lah." Tapi warga-warga yang lain tidak bisa membantu seperti apa yang dilakukan oleh keluarga Mbah Darmo. Karena memang pada masa itu, satu desa itu dilanda paceklik. Nah, singkat cerita, kesabaran dari Mbah Gimin ini yang mungkin sudah putus asa. Dia sempat ya, ketika jalan dari rumah mereka menuju ke ladang bersama Mbah Darmo, Mbah Gimin ini sempat ngomong, "Mo, kalau kamu mau aku bantu, aku bisa lah bantu-bantu ngapain kayak di ladang kamu. Yo, kalau aku garap di ladangku, nggak ada yang bisa tumbuh. Jangankan ada yang mau tumbuh, tanahnya aja udah nggak bisa dicangkul lagi saking kan keringnya. Yo, kalau ladang kamu kan, yo syukur alhamdulillah." Ya, Mbah Gimin bilang, airnya tuh masih ada, masih lembab. Kamu nanam jagung tuh masih tumbuh. Kalau di ladang aku sama sekali nggak ada yang bisa diolah. Di sini sebenarnya si Mbah Darmo ini maulah mengajak Mbah Gimin untuk kerja di ladangnya ya, cuman sekedar untuk bantu-bantu untuk mendapatkan makan sehari-hari. Tapi Mbah Darmo ini berpikir seperti ini, kalau aku ajak Gimin, nanti tetangga-tetangga yang lain tuh juga minta ikutan. Sedangkan hasil ladang dari si Mbah Darmo ini ya palingan cuma 30% lah. Hasil maksimalnya tuh cuma 30% yang bisa didapat. Nah, jadi Mbah Darmo bilang gini, "Min, yo aku bukan nggak mau bantu kamu. Kamu tunggu aja lah nanti. Kalau nanti memang aku butuh bantuan kamu, pasti nanti aku akan ngajak kamu. Yo kalau sekarang palingan aku bisa bantu kamu yo sedikit-sedikit lah. Aku kasih kamu hasil ladang untuk cuman sekedar makan anak-anak yo. Insya Allah ada," Mbah Darmo bilang. Lalu mereka pun sama-sama berjalan ke ladang. Di tengah jalan mereka berpisah. Di sini Mbah Darmo bilang, keluarga dari Mbah Gimin ini walaupun mereka lagi dalam cobaan ya, dalam masa sulit sekali lah dalam hidupnya, anak istrinya sama sekali tidak pernah mengeluh. Anak istri dari Mbah Gimin ini tidak pangku tangan di rumah saja. Ya, mereka berkeliling kampung
Ya, mencoba untuk mencari pekerjaan lah, pekerjaan apa saja lah yang dilakukan sama anak istrinya, bantu-bantu di rumah juragan, bantu-bantu manen hasil tani, bantu-bantu ngebala sapi, ngebala kambing, pokoknya apapun mereka lakukan ya cuman sekedar untuk makan sehari-hari saja. Nah, Mbah Darmo yang melihat kondisi ini sangat prihatin sekali, tapi beliau mengatakan tidak banyak yang bisa beliau lakukan. Lalu di sini pada suatu ketika Mbah Gimin yang sudah kelihatan uring-uringan, biasanya Mbah Darmo ini tetap tegar ya menerima keadaan. Dia selalu terlihat ya, wajahnya selalu terlihat ceria walaupun badannya semakin hari semakin kurus. Tapi pada saat itu Mbah Darmo melihat kalau Mbah Gimin ini kok uring-uringan sekali. Kalau ditegur sama warga, dia malah melengos. Sama sekali dia nggak mau menjawab ya sapaan dari warga. Yang biasanya kalau Mbah Gimin ini ditegur, "Min, sampean mau kemana? Woi bro," gitu ya, "aku mau ke ladang." Ya, tapi pada hari itu ketika orang-orang di kampung melihat Mbah Gimin ini berjalan nggak tahu arahnya kemana, warawiri di tengah kampung, ketika ada yang negur, malah si Mbah Gimin ini marah. "Wis, kamu negur baik, tahu ndak? Aku nih lapar, anak istriku belum makan. Kalian cuma bisa melihat aja." Mbah Darmo ini berpikir kalau si Mbah Gimin ini sudah mulai frustasi. Nah, setelah kejadian itu, Mbah Gimin ini menghilang dari kampung selama 4 hari, nggak tahu hilang kemana. Anak istrinya pun sempat mencari, bertanya kepada Mbah Darmo, datang ke rumah Mbah Darmo. "Assalamualaikum Mbah." "Waalaikumsalam." Mbah Darmo bilang, "Maaf Mbah, saya mau nanya, di ladang Mbah lihat suami saya ndak?" Istri dari Mbah Gimin bertanya. Mbah Darmo bilang, "Sudah beberapa hari ini aku tidak melihat suami kamu." "Yo wis lah Mbah, kalau Mbah ndak lihat, maaf yo Mbah kalau ganggu." Istri Mbah Gimin pun berpamitan untuk pulang. Nah, di sini Mbah Darmo ini tidak tahu ya kemana perginya si Mbah Gimin ini. Selama 4 hari pergi, tahu-tahu Mbah Gimin ini muncul lagi di kampung mereka. Setelah Mbah Gimin pulang dari kepergiannya yang nggak tahu kemana, Mbah Darmo melihat keluarga mereka sudah agak sedikit tenang. Tenang dalam arti kata di sini, anak bungsu dari Mbah Gimin ini setiap malam tuh udah nggak pernah teriak kelaparan lagi. Seolah-olah Mbah Gimin ini pergi ke suatu kota untuk mencari pekerjaan, dan ketika dia pulang, dia sudah pulang ya dengan membawa sedikit rezeki lah untuk diberikan kepada anak istrinya. Cuman itulah yang ada di pikiran Mbah Darmo, cuman itulah yang ada di pikiran warga pada saat itu. Jadi setelah beberapa hari Mbah Gimin ini pulang ke rumah dari kepergiannya selama 4 hari, Mbah Darmo melihat anak istri dari Mbah Gimin ini wajahnya sangat senang sekali, sangat ceria sekali. Anak bungsunya juga mulutnya itu selalu dipenuhi dengan makanan, nggak berhenti lah ya, ngemil terus. Mbah Gimin juga sudah tidak pernah lagi berjalan ke ladangnya, tidak pernah lagi melihat di ladangnya yang sudah semakin kering kerontang. Mbah Darmo pun sempat bertanya-tanya, "Gimin ini dari mana sih? Ngilang tuh yo kemana dia, kok yo bisa tiba-tiba pulang ke kampung dengan membawa uang?" Tapi Mbah Darmo nggak terlalu kepo. Mbah Darmo sibuk lah dengan aktivitas yang dilakukannya. Hinggalah pada suatu hari warga setempat pun curiga dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Gimin. Tepatnya 1 bulan setelah Mbah Gimin menghilang, lagi-lagi di sini Mbah Gimin pergi nggak tahu kemana. Istri dari Mbah Gimin lagi-lagi bertanya kepada Mbah Darmo. Pada sore hari, istri Mbah Gimin datang ke rumah Mbah Darmo. "Assalamualaikum Mbah." "Waalaikumsalam." "Kenapa Mbok?" "Maaf yo Mbah, aku mau nanya, ngelihat suamiku ndak?" Mbah Darmo bilang, "Yo, aku ndak tahu, bukannya suami kamu di rumah aja. Aku ndak pernah lagi loh ngelihat dia pergi ke ladang." "Yo itulah Mbah, aku khawatir. Kemarin suamiku masih di rumah, tahu-tahu dia pergi, sampai hari ini dia nggak pulang. Aku udah coba cari keliling kampung, aku sudah cari ke ladang, tapi suamiku ndak kelihatan, nggak tahu kemana." Lalu di sini Mbah Darmo mengatakan, "Yo wes, sampean tunggu aja di rumah, nanti juga pulang. Kemarin kan juga gitu, ucuk-ucuk pergi ngilang, tahu-tahu pulang ke rumah. Yo wes lah Mbah, kalau gitu maaf kalau ganggu." Istri dari Mbah Gimin pun berpamitan pulang. Nah, selama 4 hari Mbah Gimin ini menghilang ya, seperti bulan kemarin.
Tepat di hari keempat, beliau pulang ke rumah dengan membawa sesuatu. Mbah Darmo bilang pada saat itu zaman itu ya, koper tuh belum ada. Jadi kalau orang ada bawaan tuh, kalau nggak bawa digendong ya, pakai kayak ambung gitu, kayak keranjang gitu, mereka membawanya dengan puntelan, kain yang dibuat bulat seperti itu, biasanya disandang seperti ini kalau nggak dijinjing. Pada hari keempat setelah si Mbah Gimin ini pergi menghilang nggak tahu kemana, Mbah Darmo melihat Mbah Gimin ini masuk dari arah luar kampung berjalan dengan membawa satu buntilan. Tapi di sini apa yang dipikirkan Mbah Darmo ini kan masih positif lah. Mbah Darmo berpikir kalau si Gimin ini pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan, dan setelah mendapatkan uang dia pulang ke rumah untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya. Di sini Mbah Gimin sempat menegur Mbah Darmo. "Mo, apa kabar sampean?" "Alhamdulillah baik," Mbah Darmo bilang. Jadi Gimin ini dengan semangat lah berjalan melewati rumah Mbah Darmo, sampailah ke rumahnya. Anak istrinya menyambut dengan senang. Akhirnya satu keluarga itu pun senang ya, karena suaminya sudah pulang. Ketika pulang pun membawa sesuatu. Nah, hari berganti, bulan pun berganti. Apa yang dilakukan oleh Mbah Gimin ini menarik perhatian warga, dan beberapa warga pun sempat curiga, mengatakan kalau Mbah Gimin ini melakukan ritual pesugihan. Tapi warga yang curiga kalau Mbah Gimin ini melakukan ritual pesugihan itu mereka tidak dapat membuktikan. Cuman ada salah satu warga ya, kita sebut saja dengan nama Masno. Masno ini memang boleh dikatakan lah ya, seperti anak indigo lah kalau sekarang. Dia dapat melihat makhluk-makhluk gaib. Pada suatu sore, ketika dia lewat di depan rumah Mbah Gimin, dia melihat di atas rumah si Mbah Gimin ini seperti ada kereta kuda. Kereta kencana lengkap di situ dengan kudanya, lengkap dengan kusirnya, dan bagian rumah-rumahan ya, atau bagian penutup dari kereta kuda itu persis sekali seperti kereta kencana. Jadi Masno ini astagfirullahaladzim, opo iki, dia bilang ya, sambil menatap atap rumah Mbah Gimin. Tapi di sini Masno ini ketakutan, seperti dia melihat sesuatu yang mengerikan. Padahal apa yang dilihatnya itu sama sekali nggak ngeri, cuman perasaannya aja lah yang tiba-tiba bulu tengkuknya merinding, seperti ada bisikan yang menakutkan sekali. Tapi yang dikatakan Masno, apa yang dilihatnya itu sama sekali tidak menyeramkan. Kudanya itu persis seperti kuda nyata. Kusirnya juga berpakaian lengkap, berpakaian adat Jawa ya, pakai belangkon, pakai kain sarung, terlihat memakai sebuah keris ya, sebilah keris yang ada di pinggangnya, sambil memegang tali kuda. Kereta kuda atau kereta kencana itu terparkir seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Nah, beberapa hari setelah kereta kuda itu parkir di atas rumah Mbah Gimin, di situ Mbah Gimin pergi menghilang nggak tahu kemana. Disinilah menimbulkan kecurigaan, menimbulkan opini bagi warga setempat. Kalau petanda yang dilihat sama Masno itu adalah tanda-tanda atau petanda pesugihan. Tapi di sini warga nggak bisa membuktikan kalau si keluarga Mbah Gimin ini memakai pesugihan, karena keluarga mereka itu hidupnya sederhana sekali. Tidak berubah seperti ketika Mbah Gimin ini masih mengolah ladangnya. Istrinya berpakaian tidak berubah. Tidak menggunakan perhiasan, tidak menggunakan pakaian yang bagus. Begitu juga anak-anak dari Mbah Gimin. Ya, cuman agak sedikit berbeda ya. Mbah Gimin ini nggak kerja kemana-mana, tapi anak istrinya tuh makan terus tiap hari. Yang biasanya warga tuh datang lah ya, mereka tuh simpatik lah ya dengan keadaan Mbah Gimin yang dulu. Malam-malam anak bungsunya sering teriak, "Pak, lapar Pak, Pak lapar, aku mau makan apa?" Tapi sekarang udah nggak lagi. Yang biasanya kedua anak Mbah Gimin ya, beserta istrinya keliling kampung nyari kerjaan. Kalau ndak ngangon sapi, kalau ndak ngangon kambing, mereka disuruh untuk mencari kayu api. Upahnya tuh bukan uang, upahnya tuh kalau nggak beras, jagung, kalau ndak ubi. Cuman lepas untuk makan sehari-hari saja. Tapi sekarang, ketika Mbah Gimin ini sudah tiba-tiba menghilang, nggak tahu kemana, mereka itu sudah tidak mencari pekerjaan lagi. Cuman itulah yang menimbulkan kecurigaan bagi warga. Hingga pada suatu hari, Mbah Darmo yang dikatakan dekat lah sama si Mbah Gimin sempat
ngomong ya, istilahnya itu ngomong empat mata lah sama Mbah Gimin, mengatakan kalau Min, sampean tuh kalau pergi selama 3 hari 4 hari itu kemana sih? Warga tuh curiga loh sama sampean. Loh, curiga apa mau? Gimin mengatakan seperti itu. Yo, sampean tuh tiba-tiba ngilang, sampean tuh tiba-tiba muncul. Yo, warga tuh mengatakan kalau sampean tuh melakukan ritual nyala. Ritual nyala nopo? Mbah Gimin agak sedikit tinggi lah ya nada bicaranya. Di sini Mbah Darmo menjelaskan. Sampean kenal nggak sama si Masno? Ya, memang kenapa sama si Masno? Masno pernah melihat pada suatu sore. Dia melihat kalau di atap rumah kamu itu ada kereta kencana yang sedang parkir. Dari cerita si Masno ini, orang-orang berpikir, warga sini tuh berpikir kalau sampean tuh menggunakan pesugihan. Jadi apa yang dikatakan sama Mbah Darmo ini, ya, jawaban yang akan dikeluarkan sama Mbah Gimin ini tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan dan dipikirkan oleh Mbah Darmo. Mbah Gimin mengatakan seperti ini, Mo, kalau aku pakai pesugihan memang kenapa? Aku nggak ngerugiin kalian, aku nggak nyakitin kalian, aku nggak ngajak kalian. Loh, Min, kok kamu ngomong kayak gitu? Yo, aku sekarang nanya sama kamu. Kalau aku pakai pesugihan, kamu rugi ndak? Ya ndak kan? Apa yang dikatakan sama Mbah Gimin ini seolah-olah yo, dia memang menggunakan pesugihan. Mbah Darmo pun bertanya, Min, yo, aku nanya ya sama kamu. Memang betul kamu pakai pesugihan. Yo terserah aku mau. Kalau aku mau pakai pesugihan, yo terserah aku. Itu bukan urusan kalian. Daripada anakku lapar, daripada istriku malu, daripada aku dihina orang, yo lebih baik aku menggunakan pesugihan. Aku senang. Yang penting aku bisa melihat anak istriku mangan. Nah, dari pembicaraan pada hari itu, Mbah Darmo sudah tahu ya, sudah mendapat pengakuan kalau Mbah Gimin ini ternyata memang benar. Dia menggunakan pesugihan. Tapi Mbah Darmo ini orangnya itu nggak mau ngoceh ya, ngoceh sana, ngoceh sini sama tetangga. Apa yang diketahui sama Mbah Darmo ini cuman sekedar untuk disimpan. Lalu pembicaraan pada hari itu pun selesai. Nah, setelah Mbah Darmo ini tahu ya kalau Mbah Gimin ini menggunakan pesugihan, dia melihat gini loh, kehidupan dari Mbah Gimin ini sama sekali tidak ada yang berubah. Rumah yang ditempatinya masih gubuk reot, ya, anak istrinya masih berpenampilan seperti biasa. Tidak mencolok lah kalau keluarga mereka itu mendapatkan harta kekayaan dari pesugihan. Sampai-sampai di sini Mbah Darmo kembali bertanya kepada Mbah Gimin pada suatu sore, ketika Mbah Gimin sedang duduk santai sambil rokokan di depan teras rumahnya. Mbah Darmo yang melihat dari depan teras Mbah Darmo ya, karena jarak rumahnya nggak terlalu jauh. Dia melihat, ada Gimin, aku main-main ke sana. Jadi sore itu Mbah Darmo main lah ke rumah si Mbah Gimin. Ngobrol-ngobrol lah mereka. Akhirnya di sini Mbah Darmo agak sedikit kepo lah. Dia ingin bertanya, ritual pesugihan seperti apa sih yang digunakan sama si Mbah Gimin ini? Min, yo, kemarin sampean udah ngaku sama aku kalau sampean tuh pakai pesugihan. Jadi Mbah Gimin itu seolah-olah memberi isyarat. Diam-diam aja. Nopo, kata Mbah Darmo. Anak istriku ada di dalam. Kalau sampean mau tahu ceritanya, yuk kita ke ladangmu aja. Nah, jadi pada sore hari itu anak istri dari si Mbah Gimin ini ada di dalam rumah. Mbah Gimin nggak mau kalau anak istrinya mendengar cerita mereka. Mbah Gimin pun mengajak Mbah Darmo pergi ke ladang Mbah Darmo. Di ladang itulah, karena di sana tidak ada orang, Mbah Gimin menceritakan semua apa yang dilakukannya tentang pesugihan yang dilakukan oleh Mbah Gimin. Jadi begini, aku tuh sudah putus asa sekali. Sampean tahulah, sampean yang sering bantu aku, sampean sama istri sampean lah yang memperhatikan keluargaku. Malam-malam istri sampean tuh nganterin pisang rebus, nganterin ubi rebus. Kalau anakku yang bontot tuh nangis kelaparan, ya seolah-olah keluarga sampean lah yang peduli sama keluargaku. Ya, jadi kalau sampean nanya, aku ceritain. Kalau sampean mau tahu, aku kasih tahu. Yo kalau sampean mau ikut, yo aku ajak. Tapi kalau sampean ndak mau, yo ndak apa-apa. Jadi begini,
Ketika aku di dalam masa keputusasaanku, aku udah pasrah. Apa yang akan terjadi ke depan, aku udah gak mikir lagi. Pada hari itu aku berniat untuk mencurimu. Tapi ketika apa yang kurencanakan, aku mau ngambil barang di depanku tuh, hatiku tuh berdetak seperti ini. Kalau aku ambil, palingan kalau dijual harganya ndak seberapa. Kalau ketahuan, anak istriku malu, bisa-bisa aku mati digebukin sama massa. Lalu aku urungkan niatku, duduklah aku di pinggir sawah. Aku duduk sambil di dalam hatiku ngedumel. Nah, disitulah ndak tahu siapamu, tiba-tiba ada bisikan yang terdengar, seolah-olah mengatakan menyuruh aku pergi ke Sendang. Di dekat desa mereka itu memang ada seperti pemandian ya. Pemandian yang dikatakan pemandian keramat lah. Konon katanya menurut kepercayaan warga, di situ tempat jin demit pada ngumpul. Lalu aku pergilah, mendengar bisikan yang aku dengar, aku pergi ke Sendang itu. Aku sampai di Sendang itu sekiranya matahari masih di atas, belum terlalu turun. Aku duduk di situ, aku nggak tahu mesti ngapain. Aku duduklah. Aku duduk di bawah pohon besar, tiba-tiba aku ketiduran. Di dalam tidur tersebutlah, aku bertemu dengan seorang wanita yang sangat ayu sekali. Menggunakan pakaian keraton, menggunakan selendang. Sampean tahu ndak? Dayang-dayangnya aja aku hitung di situ ada 40 orang. 20 dayang-dayang di sebelah kiri, 20 dayang-dayang di sebelah kanan. Putri itu terlihat sangat ayu sekali dengan mahkota yang bertaburan berlian. Aku ditanya sama dia, "Wahai anak manusia, kalau aku dapat membantu permasalahanmu, sekiranya apa yang dapat aku bantu?" Nah, aku langsung nyebut lah. Aku nggak sungkan-sungkan nyebut, "Sekarang kami di rumah tuh kelaparan. Aku butuh duit." Aku langsung ngomong kayak gitu, dengan sosok yang cantik di hadapanku. Wanita yang ada di hadapanku, kalau aku ngomongnya Ibu Ratu. Ibu Ratu yang ada di hadapanku langsung mengatakan, "Kalau memang itu yang kamu inginkan, ketika bulan purnama di awal bulan nanti, kamu pergi ke suatu tempat yang aku tunjukkan ini. Nah, di tempat itu, kamu lakukan tapa brata selama 3 hari 3 malam. Di malam ketiga, apa yang kamu inginkan akan kamu dapatkan." Nah, aku tahu sudah Nimo, kalau ini adalah sosok gaib yang akan memberikan aku kekayaan. Aku nanya sama si Ibu Ratu, "Mohon maaf Ibu Ratu, kalau memang ini jalan kekayaan yang engkau berikan, apa yang dapat aku berikan untuk membalas kebaikanmu?" Ibu Ratu cuma menjawab, "Setelah nanti kamu puas menikmati kekayaan, setelah kamu puas dengan kehidupan ini, aku akan datang menjemputmu." Duh, maksudnya apa? Kamu tidak perlu menggantikan kekayaan ini dengan siapa-siapa. Dirimulah yang akan menanggung semua ini untuk menggantikan semua kekayaan yang akan kuberikan. Nah, aku mendengar kalau syaratnya itu nggak pakai tumbal, cuman jiwaku aja lah, nyawaku yang menjadi jaminannya Aku langsung mengatakan iya. Ketika aku mengatakan iya, sosok itu pun menghilang. Dan ternyata aku bukan tidur. Apa yang aku alami itu benar-benar terjadi dan itu nyata. Cuman perasaanku aja tidur. Lalu aku bergegas lah, pergi meninggalkan tempat itu, aku pulang ke rumah. Nah, kebetulan aku datang ke Sendang itu bertemu dengan Ibu Ratu. 1 minggu kemudian tuh pas di bulan purnama, tepat 1 hari, 1 malam sebelum bulan purnama naik ke atas bulan purnama full, aku sudah pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Ibu Ratu. Sesampainya di sana, aku melakukan ritual seperti apa yang disarankan Ibu Ratu. Aku duduk bersemedi. Aku puasa muti selama 3 hari 3 malam dan tepat di malam ketiga, si Ibu Ratu datang dengan kereta kencana yang sangat cantik sekali. Dengan 20 dayang-dayang di sebelah kiri, dengan 20 dayang-dayang di sebelah kanan. Ibu Ratu mengatakan, "Keyakinanmu akan kekayaan ini sudah dapat dibuktikan. Kamu sudah melewati tapa brata di sini selama 3 hari 3 malam. Apa yang kamu inginkan akan aku berikan." Nah, disitulah si Ibu Ratu itu memberikan aku harta. Yang diberikan sama si Ibu Ratu itu berupa koin-koin emas, seperti perhiasan. Nah, barang-barang itulah yang aku bawa pulang ke rumah, yang aku jual. Nah, setelah
si Mbah Gimin ini mendapatkan harta kekayaan itu, Mbah Darmo pun bertanya, "Min, harta yang diberikan Ibu Ratu itu kemana?" "Yo ada aku simpan. Ada aku simpan, sengaja Bu. Aku ndak mau memperlihatkan harta-harta itu karena memang tujuan awal aku melakukan ritual pesugihan ini bukan untuk menjadi orang kaya. Aku cuman ingin melihat anak istriku makan, cuman itu, tok." Jadi harta yang diberikan Ibu Ratu itu banyak. Cuman aku jual sebutuhnya saja, cuman lepas untuk makan kami saja. Bahkan anak istriku saja tidak tahu kalau aku menyimpan harta yang banyak di rumahku. Nah, di sini juga Mbah Gimin ini sempat menawari Mbah Darmo, kalau kamu mau ikut bulan purnama depan, ikut sama aku. Sama-sama kita ngambil pesugihan sama Ibu Ratu. Karena setiap 1 bulan sekali, ketika kereta kencana itu datang menjemputku, itu sudah pertanda. Berarti keesokan harinya aku harus pergi menuju ke tempat pertapaanku untuk melakukan ritual selama 3 hari 3 malam. Di malam ketiga, Ibu Ratu akan datang menemuiku, memberikanku isyarat-isyarat yang lain untuk lakukan ritual selanjutnya di bulan purnama selanjutnya. Nah, jadi di sini Mbah Darmo dengan jelas dengan tegas mengatakan, "Ya ndak usah lah Min, terima kasih. Kalau kamu ingin melakukan ritual seperti itu, kamu lakuin lah. Tapi Min, karena kita bukan seperti tetangga lagi, kita bukan seperti teman lagi. Keluarga kamu tuh sudah kami anggap seperti keluarga kami sendiri. Aku cuman mau ngingetin sama kamu, sampai kapan kamu melakukan ritual pesugihan seperti ini? Kamu ndak kasihan sama anak istri kamu. Anak istri kamu tuh makan dari hasil yang tidak baik seperti ini." Mbah Gimin mengatakan seperti ini, aku tuh udah pasrah. Daripada aku melihat dengan mata kepalaku anak istriku mati kelaparan, lebih baik aku yang mati jadi tumbal pesugihan. Aku ngambil pesugihan bukan untuk menjadi orang yang kaya. Aku mengambil pesugihan cuma untuk menafkahi anak istriku saja. Jadi setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Gimin, Mbah Darmo tidak berani lagi bertanya kepada Mbah Gimin, tidak berani lagi mencoba untuk menasehati Mbah Gimin. Mbah Darmo menganggap seperti ini. Keputusasaan dari Mbah Gimin sudah menyesatkannya. Karena pada saat itu memang keadaan keluarga Mbah Gimin sangat sulit sekali. Singkat cerita, 1 tahun berlalu, keluarga Mbah Gimin sama sekali tidak ada perubahan Gak tahu, Mbah Darmo bilang harta pesugihannya tuh gak tahu kemana. Sama sekali gak kelihatan disimpan di mana harta yang diberikan Ibu Ratu yang memberikan pesugihan kepada Mbah Gimin itu, gak tahu kemana. Cuman kelihatan anak-anak dari Mbah Gimin itu terlihat gemuk, istrinya juga terlihat gemuk, karena makan mereka tuh nggak kurang lagi. 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, hinggalah di tahun keempat, Mbah Darmo bilang, di tahun keempat lah mulai banyak keganjilan yang terjadi di kampung mereka. Nah, Mas No yang seorang indigo mulai sering melihat penampakan makhluk-makhluk astral yang mengitari rumah dari Mbah Gimin. Dia melihat banyak prajurit kayak zaman kerajaan dulu lah. Seperti berpatroli, dia bilang, menggunakan tombak berjalan mengelilingi rumah Mbah Gimin. Sekali-kali juga dia sering melihat kereta kencana yang sering parkir di atas rumah Mbah Gimin itu. Parkirnya itu hampir setiap hari, yang biasanya sebulan sekali cuma dilihat sama si Mas No. Ini malah tiap hari terlihat. Di sini warga mulai semakin curiga kalau Mbah Gimin ini memang benar-benar menggunakan pesugihan. Tapi itulah, yang bisa melihat sosok penampakan gaib dari pesugihan itu kan cuma si Mas No. Warga-warga yang lain itu sama sekali tidak bisa melihat dan tidak bisa membuktikan. Kalau dibilang, "Min, sampean pakai pesugihan," Mbah Gimin tinggal jawab dengan enteng lah kalau pakai pesugihan aku pasti udah sugih lah, aku sudah kaya lah, ini rumahku aja mau roboh, dia bilang, pakaianku aja pakaian biasa. Disitulah orang-orang ini tidak bisa mengatakan kalau Mbah Gimin ini memakai pesugihan. Nah, jadi pada suatu hari Mbah Gimin yang terlihat sehat walafiat, Mbah Gimin ini tiba-tiba sedang duduk di depan rumahnya.
sore hari ya, rutinitas yang selalu dilakukan Mbah Gimin setiap hari, bahkan setiap sore. Dia itu cuma duduk di terasnya sambil rokokan, sambil ngopi, sambil makan cemilan ya, pisang rebus atau ubi rebus. Tiba-tiba sore hari itu Mbah Gimin ini jatuh, pingsan. Seperti orang terkena angin duduk ya, kalau kami orang Jambi bilang. Mbah Gimin pun tidak sadarkan diri, sadar-sadar Mbah Gimin ini sudah ada di rumahnya ya, di dalam rumah dalam keadaan yang sangat lemah sekali. Mbah Darmo bilang, setengah dari tubuh Mbah Gimin itu lumpuh, tidak bisa digerakkan. Mbah Gimin pun ngomongnya sudah ngeracau. Banyak tabib yang datang untuk mengobati Mbah Gimin, tapi mereka semua pada geleng kepala. Mereka mengatakan, apa yang ada di dalam tubuh Mbah Gimin ini bukan penyakit, tapi memang setengah dari tubuh Mbah Gimin ini seolah-olah sudah meninggalkan raganya. Yang tersisa sekarang ini cuma sebagian saja, sebagiannya sudah hilang entah kemana. Namun di sini Mbah Gimin sebelum ajal menjemput, Mbah Darmo bilang sakitnya kurang lebih sekitar 4 bulan. Dia bilang ngomongnya itu sudah ngeracau. Duk, tolong Pak Edo, tolong Pak Edo. Wih, gede sekali Duk, tolong Duk. Ya, seolah-olah dia melihat ada penampakan yang besar sekali menakutinya. Dia berteriak kepada anaknya, Duk, tolong Pak Edo, tolong Pak Edo. Anak-anak dari Mbah Gimin pun menangis. Pak, istighfar Pak, istighfar Pak. Opo Duk, istighfar opo Duk. Nah, ketika disuruh istighfar, Mbah Gimin ini sama sekali dia nggak tahu istighfar itu apa. Dituntunlah sama warga yang ada di sana. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dituntun untuk melakukan istighfar, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang keluar dari mulut Mbah Gimin ini malah senandung, seolah-olah dia sedang nyinden. Jadi warga yang ada di sana tuh kaget. Astagfirullahaladzim, apa yang sebenarnya terjadi kepada Mbah Gimin ini? Anak istri dari Mbah Gimin ini sama sekali tidak tahu kalau suaminya ini melakukan pesugihan. Setiap malam Mbah Darmo mendengar teriakan dari rumah Mbah Gimin. Duk, tolong Duk. Pak Edo, tolong Duk. Kaki Pak Edo diseret Duk. Sakit Duk, tolong Duk. Jadi seolah-olah kakinya itu ada yang menyeret. Sedangkan Mbah Gimin ini masih terbaring lemas di tempat tidurnya. Hingga pada suatu ketika, seluruh warga yang ada di sana mendengar jeritan terakhir dari almarhum Mbah Gimin. Dia mengatakan, Ibu Ratu, tolong aku Ibu Ratu. Ketika dia meminta pertolongan kepada Ibu Ratu, disitulah nyawa dari Mbah Gimin berpisah dengan raganya. Mbah Gimin meninggal dunia. Seluruh warga yang melihat yang dialami oleh Mbah Gimin, sakit yang dialami oleh Mbah Gimin ini semakin yakin kalau benar apa yang dikira warga selama ini, Mbah Gimin melakukan pesugihan. Namun warga setempat tidak tahu ya pesugihan jenis apa yang dilakukan oleh Mbah Gimin. Hanya Mbah Darmo lah yang tahu kalau Mbah Gimin ini melakukan ritual pesugihan, melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, mendapatkan harta kekayaan dengan menukarkan nyawanya sendiri. Mbah Darmo yang memiliki tanggung jawab ya setelah almarhum Mbah Gimin meninggal untuk menceritakan semua kejadian ini kepada anak istrinya. Mbah Darmo mengatakan seperti ini, kalau ndak aku ceritain sama anak istrinya, otomatis anak istri dari Mbah Gimin ini pasti memiliki tanda tanya yang sangat besar tentang permasalahan yang dialami oleh Mbah Gimin. Tanda-tanda aneh sebelum Mbah Gimin ini meninggal tuh apa? Kasihan sama anak istrinya kalau tidak diceritakan. Akhirnya setelah lewat 40 hari Mbah Gimin meninggal, anak tertua dari Mbah Gimin dan istri dari Mbah Gimin dipanggil ke rumah Mbah Darmo. Mbah Darmo menceritakan semua apa yang diceritakan oleh suaminya. Disitulah istri Mbah Gimin ini menangis sejadi-jadinya. Dia mengatakan menyesal mendapatkan kehidupan yang seperti sekarang ini. Mereka mengatakan, lebih baik kami lapar, Mbah. Anak pertama dari Mbah Gimin mengatakan seperti itu, daripada kami harus melihat bapak mati seperti itu.
Kami belum ikhlas, kami belum rela kehilangan Bapak. Nah, Mbah Darmo pun bertanya kepada istri almarhum Gimin, Bu, sampean pernah enggak dapat mimpi yang aneh-aneh, dapat isyarat lah gitu? Soalnya kan sampean kan istri dari almarhum. Di sini istri dari Mbah Gimin mengatakan, yo Mbah, aku memang sering lah ngedapatin mimpi itu yang aneh. Aku mimpi kalau suamiku tuh jalan sama seorang ratu menggunakan pakaian yang sangat anggun sekali, wajahnya yang cantik, tapi aku ndak tahu itu siapa, dan aku juga ndak tahu mereka tuh mau kemana. Tapi sebelum suamiku sakit, sebelum dia jatuh sakit, aku ngimpi, Mbak. Ngimpi kalau suamiku tuh sedang mancing. Jadi dia ngelempar pancing. Nah, ketika dia sedang mancing, aku sedang duduk di saung di dekat sawah kami, di dekat ladang kami. Tiba-tiba dari belakang itu ada sosok tinggi besar. Seolah-olah sosok tinggi besar itu nepuk bagian tubuh suamiku tuh, dan sebagian badan suamiku tuh terlihat balu. Nah, di situ aku berpikir kalau penyakit yang dialami sama Mas Gimin ya, sama suamiku ketika pertama kali dia jatuh, sebagian dari tubuhnya itu gak bisa digerakkan. Yang ada di pikiranku saat itu ya palingan kesambet. Tapi ternyata enggak. Sosok hitam besar yang ada di dalam mimpiku, ternyata sosok itulah yang merenggut nyawa suamiku. Karena sebelum suamiku meninggal, Mbak, dia sering berteriak mengatakan, sakit, sakit Dok, tolong Dok, kaki Bapak Dok, kaki Bapak ditarik Dok, besar sekali Dok, tinggi besar Dok orangnya Dok. Dia sering mengatakan hal seperti itu. Nah, akhirnya di sini istri dari Mbah Gimin pun mengatakan selama ini dia sama sekali tidak tahu kalau suaminya itu melakukan ritual pesugihan. Dan Mbah Darmo pun sempat nanya, Bu tahu enggak banyak harta yang ditinggalkan sama suamimu? No, saya sama sekali tidak tahu, Mbah. Cobalah kalian bongkar isi rumah kalian. Coba lihat seberapa banyak harta yang ditinggalkan sama suamimu. Atau jangan-jangan ketika suamimu meninggal, harta itu pun hilang. Nah, jadi keesokan harinya ya, karena sore hari Mbah Darmo manggil istri dari almarhum Gimin ini, keesokan paginya Mbah Darmo diajak untuk membongkar rumah tersebut. Dibukalah satu-satu, lemari dibongkar, tempat tidur diangkat. Mbah Darmo bilang hampir seluruh isi rumah itu sudah dicek, namun tidak ada satupun harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Gimin. Seolah-olah harta itu raib entah kemana. Nah, jadi Mbah Darmo mengatakan setelah kematian Gimin, kehidupan dari keluarga Gimin pun kembali seperti biasa. Anak istrinya harus berjuang untuk mencari makan ya. Alhamdulillah pada tahun itu setelah hampir 5 tahun pacaklik melanda desa mereka, di tahun kelima setelah Gimin ini meninggal, persawahan yang ada di sana, ladang yang ada di sana pun alhamdulillah berangsur-angsur membaik. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang dikirimkan oleh sahabat kita. Jadi di sini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada sahabat-sahabat semua bahwa cerita ini sangat menarik. Saya sangat senang sekali dapat membagikan kisah seperti ini. Jadi kita bisa sedikit mengambil hikmah, ngambil pelajaran bahwa sesungguhnya orang tua, tepatnya ayah, mereka rela melakukan apa saja demi untuk menghidupi anak istrinya, demi untuk memenuhi isi perut dari anak istrinya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang masih memiliki seorang ayah, jagalah mereka. Jagalah mereka, kasihilah mereka. Begitu juga untuk sahabat-sahabat yang masih memiliki seorang ibu, jagalah mereka, sayangilah mereka. Karena kalau tidak ada ayah dan ibu, kita bukan siapa-siapa. Untuk sahabat-sahabat yang telah kehilangan ayah dan ibu, marilah sama-sama saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk membacakan suratul Fatihah untuk almarhumah kedua orang tua sahabat-sahabat yang telah mendahulu kita. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga amal ibadah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari kisah ini bisa kita ambil hikmah sedikit ya, bahwa ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Kalau kita ingin berjuang, berjuanglah di jalan yang benar.
tegakkanlah kebenaran, insya Allah Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada umatnya yang benar-benar meminta, umatnya yang benar-benar berjuang di jalannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Gimin ini sebenarnya sudah benar ya, memperjuangkan sesuatu untuk memberi nafkah kepada anak istrinya, cuman jalannya aja yang salah. Mbak Gimin ini tergoda dengan harta pesugihan yang dijanjikan oleh setan. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Terima kasih untuk sahabat semua yang telah memberikan dukungan, telah menonton video ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.